Saya tanya, siapa yang percaya dengan adanya akan ditanya dua malaikat? Buktinya tidak ada persiapan. Nah, ini tanda orang tidak percaya. Ada dosa-dosa besar, apalagi dosa kecil, apalagi dosa besar. Ini nggak percaya. Dosa itu udah mana buktinya orang takut dosa? Nggak ada orang takut dosa. Yang ada takut sama corona. Nah, ini jelas bahwa dengan dosa sama corona lebih takut corona. Ya, ini satu bukti bahwa kehilangan iman kita. Mana ada orang takut dengan melakukan dengan ibadah yang salah, ibadah yang tidak memenuhi dengan syarat rukunnya ibadah kepada Allah. Mana orang yang takut? Mana orang yang takut tidak tahu agama? Enggak ada orang takut. Buktinya enggak ada orang belajar agama. Nah, ini bukti orang enggak takut dengan siksa dengan enggak. Ini buktinya enggak ada orang mau mempelajarinya. Ya artinya ada cuma sedikit gitu ya. Nah, ini salah satu bukti. Jadi lebih takut dengan larangan-larangan atau perintah-perintah yang selain larangan Allah dan selain perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan takut dengan Allah dan takut dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak ada ittaqullah sekarang isinya bukan itu. Takutlah kepada Allah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takutlah kepada Allah, ittaqullah dengan sesungguhnya takut. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau meninggal dunia kecuali dalam keadaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah itu artinya takut, menjalankan imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi, menjalankan perintah yang diperintahkan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ijtinabun nawahi, dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan ittaqu corona. Ya, ini nggak ada perintah dari syariat kita suruh takut sebegitunya sampai meninggalkan syariat. Gara-gara corona sholat menjadi pakai jaga jarak. Gara-gara corona Jumatan hampir bubar. Gara-gara wabah, sejarah mencatat dari dulu tidak ada wabah sampai merubah sholat 5 waktu, merubah jamaah, tidak ada. Tidak ada sejarah wabah sebesar apapun wabah dari zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada wabah yang sampai merubah syariat. Ada peringatan agama diberhentikan. Tidak ada dari dulu. Justru malah dengan adanya wabah orang semakin pada mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan adanya berita wabah semakin takut. Ini adalah ujian bagi orang mukmin, orang-orang yang takwa adalah ujian. Artinya apa diuji? Kalau kita tidak mampu malah berubah akidah kita, iman kita malah berubah. Yang tadinya harus takut kepada Allah, takut kepada ciptaan Allah. Bukan takut kepada Rasulullah, bukan takut kepada kamu, takut pada ciptaannya yang diciptakan Allah. Enggak percaya ini buatan Allah. Tidak ada sesuatu dari barang baru jadi dengan sendiri. Tidak ada virus itu muncul, tidak ada. Virus ini dijadikan, virus adalah makhluk. Corona ini makhluk ya, sama seperti halnya makhluk-makhluk yang lain. Tidak ada hidup sendiri atau mati sendiri, tidak ada. Tiap-tiap makhluk, tiap-tiap alam dan seisinya makhluk pasti dijadikan. Pasti. Tidak ada makhluk bisa ada dengan sendiri atau apalagi mengadakan yang lain. Jadi keberadaannya makhluk tetap makhluk, tidak bisa meningkat menjadi khalik. Sekali makhluk tetap makhluk. Ya. Jadi artinya jangan salah mensifati makhluk sehingga makhluk disifati khalik, atau mensifati khalik disifati dengan sifatnya makhluk.
Mensifati Allah dengan sifatnya makhluk, ini salah. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, wal ma'unatu wa hiya ma yadhharu ala yaddil awam takhlisun lahum min syiddatin nazilatin bihim. Mathalan, ay umathilu mathalan, seperti perumpamaan ya, wabah yang temurun di dunia ini adalah wabah yang sangat dahsyat, yang luar biasa, yang sehingga bukan hanya merubah daripada tatanan ekonomi, tapi berubah juga daripada agama kita, akidah kita, orang-orang muslim kita, yang tadinya mesti berhak orang meninggal dunia harus dimandikan, harus solati, harus ini semua keharusan milhan. Jadi air bisa jadi air asin, bisa jadi tawar. Fatahassola anna asamal amrul khaliqu lil adat sittatu aqsam. Jadi kesimpulannya bagian-bagian daripada jumlah khaliqul adat jumlahnya ada 6. Perkara yang khaliqul adat jumlahnya ada berapa? Ada 6. Satu, mukjizat. Mukjizatnya baginda sallallahu alaihi wasallam yang dimiliki oleh para nabi dan rasul, ini namanya mukjizat. Kemudian ini perkara yang khaliq lagi adalah karomah juga khariqul adat yang dimiliki oleh para wali, para kekasih Allah Ta'ala. Kemudian ada lagi perkara yang khariq ma'unah yang dimiliki oleh orang-orang awam, orang-orang bodoh. Jadi orang bodoh tapi selamat gitu, selamat akidahnya, selamat agama, ini namanya ma'unah. Jadi rata-rata 99 orang bodoh itu gagal imannya. Ini ada orang bodoh imannya sukses, mengalahkan imannya orang-orang alim gitu. Paham gak maksudnya? Ini namanya ma'unah. Ma yadharu ala yadil awam. Dan juga ada lagi yang keempat, istidraj. Istidraj yaitu kejadian yang aneh kepada orang-orang fasik. Kemudian ada ihana, yang kejadian-kejadian yang nampak yang dengan aneh pada orang ahli pembohong. Orang ahli bohong tapi memiliki keanehan, jadi tidak pernah tertangkap, tidak pernah tertangkap bohongnya, bohong terus. Ini namanya ihana. Jadi makan tuh bohong lah ibaratnya. Jadi sejarah mencatat dulu ada orang pembohong namanya Musailimah al-Kadzdzab. Jadi kalau sekarang ada orang pembohong, julusan saja begini, Musailimah, seperti Musailimah al-Kadzdzab, pendusta, gitu ya. Bagi kerjanya bohong, malah kalau nggak bohong nggak makan katanya. Gitu ya. Qala al-musannifu rahimahullah, jumlahnya ada 6. Ihana ditambah lagi ada satu lagi sihir, ada sihir, santet, ilmu sihir, ilmu bakal. Itu khariq. Bisa tahu tuh ada paku di dalam perut dan macam-macam gitu ya. Ini ilmu sihir namanya ya, sihir. Jadi sihir itu juga kejadiannya khariqul adat. Jadi yang namanya khariq, kejadian aneh itu bukan hanya perkara yang hak, yang batal juga banyak. Jadi nggak usah aneh ada. Jadi orang-orang ahli iman kepada Allah nggak perlu aneh, nggak perlu heran dengan kejadian fenomena-fenomena alam. Ya Allah Ta'ala jadikan yang aneh-aneh itu nggak perlu heran. Ngapain heran? Kenapa tidak heran sama yang bikin gitu loh? Ya, kalau yang dibikin bisa di model-model kayak apa, mau khawari, mau akhir, barang dijadikan ya sah-sah saja, bisa jadi bolak-balik, ya sah. Ini kita harus heran sama yang bikin, supaya kita bisa imannya bisa tepat. Iman kepada Allah, heran yang dibikin kok heran. Sama orang Yahudi kok heran. Yahudi makhluk semua. Dengan kecanggihan Yahudi kok bisa kenapa orang Islam bisa terbawa, terlena dengan kecanggihan? Biarin saja mereka ahli teknologi, biarin saja mereka ahli. Dia bukan orang iman. Dinyatakan jelas lan tardo angkal Yahud walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Kita tidak boleh rela, tidak boleh ridho dengan agamanya orang Yahudi, agamanya orang Nasrani yang meyakini bahwa Tuhan itu ada 3. Tidak rela. Tuhan kita adalah
ketiga wahdaniyah, ya, Maha Esa Allah dari segi zatnya, sifatnya dan af'alnya. Cukup dengan sifat 20, wujud, qidam, baqo dan seterusnya. Inilah kalimatun thayyibah, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak perlu heran dengan imannya mereka, enggak perlu heran dengan keyakinan orang-orang kejawen, enggak perlu heran, enggak ada artinya, enggak ada manfaatnya. Kita heran dengan para ahli pengobatan spesial, enggak perlu, biasa-biasa saja. Jangan terlalu lebay, jangan terlalu lebay dengan ahli-ahli sekarang ini. Hati-hati hadirin. Heranlah dengan seorang guru, heranlah dengan para ulama. Ulama bisa tahan, bisa kuat menghadapi keadaan, situasi dan kondisi. Kayak apa tidak merubah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak ujian semakin kuat. Semakin diuji ekonomi semakin kuat. Semakin diuji kesengsaraan semakin kuat. Dengan adanya ujian, orang itu akan lebih tahu bahwa ini akan menaik derajat tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tidak adanya ujian berarti iman kita semakin menurun. Orang-orang berpikir harus mencuriga dengan tidak adanya ujian. Laksana orang kuliah, orang ikut pelajaran mata kuliah nggak ikut semester 1, semester 2, curiga, jangan-jangan kuliahnya diakui atau enggak. Ini orang mikir namanya. Orang sekolah, orang nggak ikut ujian, kok biasa-biasa saja. Nah ini jangan-jangan nggak diakui sekolahnya. Enggak. Orang beriman kepada Allah Ta'ala nggak pernah diuji, ini harus curiga, jangan-jangan kita belum iman gitu ya. Jadi dengan adanya ujian, dengan adanya tantangan, justru menunjukkan nanti kesemangat, harus lebih semangat kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua jamaah tergolong orang-orang yang kuat menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tergolong orang iman yang benar, iman beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala lada asrafna fatub alaina tawbah taghfir li kulli hawbah wastur lana aurati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabba aw diratin ashabah wal muslimina ajma amin rabbi izma fadla wa juda manna la biltizabi minna bil mustafa rasuli wa bi kulli sulli salla wa sallam rabbi alaihi ala habbi wa alihi wa sahbihi adada basi sahbi wal